Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membantu Bapak Ibu dalam pengeditan SKP yang akan disesuaikan dengan SKBM di tahun ajaran 2023-2024. Kita masuk ke TRK-nya masing-masing dan tentunya tampilannya sudah tidak asing lagi buat kita semua. Nah, yang akan kita lakukan yaitu pengeditan SKP yang sudah kita buat sebelumnya yang akan kita sesuaikan dengan SKBM di tahun ajaran 2023-2024. Yang tentunya ada perubahan di jam pembelajaran, kemudian kelas yang kita ajar, kemudian mata pelajaran khususnya untuk guru produktif, kemudian tugas tambahan juga mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang mengalami perubahan. Salah satu contohnya yaitu di tugas tambahan sebagai wali kelas, tentunya kelas yang kita bimbing itu akan berbeda SKBM sekarang dengan SKBM yang lalu. Nah, oleh karena itu sebelum Bapak Ibu melaporkan IKI di bulan Agustus, saran saya Bapak Ibu mengedit terlebih dahulu SKP yang sudah kita buat sebelumnya. Baik Bapak Ibu, kita coba saja langkah pertama. Bapak Ibu bisa mengklik input SKP utama di sini, kemudian klik rencana kinerja. Maka akan muncul tampilannya di sini ada beberapa template. Ini terdiri dari 2 halaman ya. Bapak Ibu bisa cek di TRK-nya masing-masing. Dan ini semuanya template-nya itu ada 40 template. Dan yang paling bawah ini adalah template SKP yang sudah kita isi sebelumnya. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengedit, menyesuaikan SKP dengan SKBM tahun ini ya Bapak Ibu ya, ada beberapa catatan penting yang harus Bapak Ibu garis bawahi dan harus Bapak Ibu ingat. Yang pertama yaitu template-template yang tidak digunakan, yaitu artinya yang tidak sesuai dengan tugas kita, baik itu tugas utama atau tugas tambahan, Bapak Ibu bisa merubahnya. Salah satu contohnya saya ambil misalkan pada tahun ini saya tidak ditugaskan sebagai kepala perpustakaan, maka template yang ini bisa Bapak Ibu hapus ya. Jadi klik tanda tempat sampah ini yang warna merah, kemudian klik OK. Dan selanjutnya juga untuk template-template yang tidak sesuai, yang tidak digunakan, Bapak Ibu bisa menghapusnya semua. Kecuali untuk template-template yang sesuai dengan tugas utama kita dan tugas tambahan. Kemudian catatan yang kedua, template-template yang sudah kita buat sebelumnya ini bisa kita rubah dan kita sesuaikan dengan SKBM di tahun ajaran 2023-2024. Jadi untuk template-template yang sudah kita buat ini, Bapak Ibu tidak boleh menghapusnya ya. Kita bisa mengedit template ini dengan mengklik tanda pensil ini. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengedit, ini tentunya untuk tugas saya pribadi sebagai guru ya. Jadi ada 5 tugas utama sebagai guru template-nya, kemudian 3 sebagai tugas tambahannya template-nya. Nah, ini akan muncul juga di halaman pertama Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat di sini muncul kembali guru mapel, guru mapel, guru mapel termasuk dengan wali kelas. Ini akan muncul kembali. Nah, template-template yang ini walaupun ini sesuai dengan tugas kita sebagai guru yaitu guru mapel, tapi pada template ini Bapak Ibu bisa menghapusnya karena kita sudah mengisi template ini di SKP sebelumnya yaitu yang ini supaya tujuannya tidak double tugas utama. Jadi sekali lagi template sebagai guru mapel ini Bapak Ibu bisa menghapusnya karena kita sudah mengisi di SKP sebelumnya. Nah, kemudian catatan yang ketiga, jika Bapak Ibu yang yang menjabat sekarang tugas tambahannya itu berbeda dengan SKBM sebelumnya, misalkan di wali kelas ya, di wali kelas. SKBM tahun kemarin Bapak Ibu tidak ditugaskan sebagai wali kelas. Nah, tahun sekarang Bapak Ibu ditugaskan sebagai wali kelas. Maka pada SKP sebelumnya itu pasti tidak akan muncul template sebagai wali kelas.
Nah, berbeda dengan saya ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu, karena SKP sebelumnya tidak muncul template-nya sebagai wali kelas, maka untuk yang sekarang Bapak Ibu bisa mengisi template wali kelas ini dengan mengklik tanda pensil, kemudian Bapak Ibu bisa mengisinya. Jadi tidak boleh dihapus kalau misalkan Bapak Ibu tahun kemarin tidak menjabat sebagai wali kelas dan sekarang menjabat wali kelas, maka ini harus diisi, tidak boleh dihapus. Kecuali kalau Bapak Ibu yang tahun kemarin menjabat sebagai wali kelas, sekarang menjabat sebagai wali kelas karena template-nya sudah ada di sini, maka yang template yang di depan ini Bapak Ibu bisa menghapusnya. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk template-template yang muncul di sini. Sehingga nanti akan tersisa template-template yang sesuai dengan tugas utama kita sebagai guru dan tugas tambahannya apa. Begitu juga untuk tugas tambahan yang lain, misalkan sebagai kepala bengkel, kemudian wakil kepala, kemudian kepala perpus itu bisa disesuaikan dengan SKBM di tahun 2023-2024. Jadi kalau sudah ada template-nya itu bisa diedit, tetapi kalau belum ada Bapak Ibu bisa mengisinya dan template yang tidak diperlukan Bapak Ibu bisa menghapusnya. Dan setelah saya hapus Bapak Ibu ya untuk template-template yang tidak saya gunakan dan disesuaikan dengan SKBM yang terbaru ini, maka nanti akan muncul di template SKP ini terdiri dari 5 tugas utama saya sebagai guru dan 3 sebagai tugas tambahan yaitu sebagai wali kelas. Nah, langkah berikutnya yang akan saya jelaskan itu bagaimana cara mengedit SKP yang akan kita sesuaikan dengan SKBM sekarang. Yaitu langkah berikutnya kita akan klik yang tanda pensil ini, Bapak Ibu ya, hati-hati jangan mengklik yang warna merah tapi kita klik yang warna hijau yang ini yang tanda pensil. Kita klik seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk template yang pertama ini rencana kinerjanya tersusunnya rencana pembelajaran atau RPP. Nah, pada SKBM tahun sebelumnya saya masih mengajar di kelas 10 kuliner 1 2 3 dan 3 busana 1 2 3 di SMK Negeri 3 Cimahi. Nah, untuk rencana kinerja ini kita sekarang sesuaikan dengan kelas yang kita ampu di SKBM terbaru, yaitu saya sekarang mengajar di kelas 10 perhotelan 3, kemudian 11 kuliner 1, 2, 3, dan 4, kemudian 11 DKV 1, dan berikutnya itu adalah kelas 12 DKV 1, 2, dan 3. Nah, ini jadi kita rubah disesuaikan dengan SKBM yang terbaru. Kemudian untuk kuantitasnya tetap di sini dokumen Bapak Ibu ya. Kemudian jumlah rencana pembelajaran ini kita sesuaikan dengan SKBM. Jadi Bapak Ibu tinggal copy saja dari sini biar mempermudah pengerjaan ya, copy kemudian kita simpan di sini. Kita ganti kelas-kelas yang berbeda dengan SKBM yang lalu ya Bapak Ibu ya. Ini juga kita ganti itu menjadi kelas yang sesuai dengan SKBM yang sekarang. Ini juga sama kita ganti dengan yang sekarang yang baru. Nah, untuk kuantitas tetap 2 dokumen, kualitasnya 100 Bapak Ibu ya, kemudian waktunya 2 bulan. Nah, untuk rencana kinerja bulanan atau rencana aksi ini di bulan Januari dan bulan Juli. Nah, untuk bulan Januari dan bulan Juli itu di bulan Juli khususnya IKI-nya sudah kita realisasi atau sudah kita laporkan. Karena IKI-nya sudah kita laporkan ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi merubah ini. Karena kalau kita rubah nanti di targetnya akan berbeda Bapak Ibu ya. Jadi catatan untuk pengeditan ini untuk rencana kinerja bulanan atau rencana aksinya, jika sudah dilaporkan IKI-nya, maka ini tidak perlu Bapak Ibu rubah. Karena kalau kita rubah, IKI ini akan mempengaruhi target di IKI setiap bulannya. Nah, cukup Bapak Ibu merubah kelasnya saja di sini, kemudian kita klik simpan. Ya, Bapak Ibu bisa mengklik simpan di sini. Klik simpan, klik OK. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk yang pertama.
Kemudian saya coba contohkan lagi yang Bapak Ibu ya, yang ketiga, yang ini untuk jumlah jam pembelajaran. Bapak Ibu bisa mengklik yang warna hijau ini, kita klik. Nah, ini masih kelas yang sesuai dengan SKBM yang tahun lalu ya Bapak Ibu ya. Saya coba rubah dengan sesuaikan dengan SKBM yang sekarang. Tinggal klik paste. Ini kelas yang sesuai dengan SKBM yang sekarang. Kemudian jumlah jam pembelajaran juga ini disesuaikan, yang tahun kemarin 24, sekarang kita rubah itu menjadi 31. Karena untuk tahun sekarang saya mengajar 31 jam pembelajaran. Nah, untuk mata pelajarannya karena saya masih mengajar matematika ini tidak perlu dirubah. Kecuali bagi Bapak Ibu khususnya guru produktif, barangkali ada yang berubah mata pelajaran ini bisa dirubah. Kualitasnya tetap 100, tidak usah dirubah Bapak Ibu ya. Waktunya untuk di sini untuk jam pembelajaran ini berlaku untuk 12 bulan. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini juga kelasnya kita rubah disesuaikan dengan SKBM yang sekarang. Nah, untuk rencana kinerja bulanan ini juga sama seperti halnya yang tadi. Jadi untuk Januari, Februari, Maret sampai dengan bulan Juli ini sudah dilaporkan IKI-nya. Walaupun yang Januari, Februari, Maret itu sebetulnya belum ya Bapak Ibu ya. Tapi SKBM ini berlaku dari Juli Bapak Ibu ya. Tetapi karena Juli itu sudah dilaporkan IKI-nya, maka kita ambil perubahannya dari Agustus. Dan yang ini tidak usah Bapak Ibu rubah, karena kalau kita rubah jam pembelajarannya ini akan mempengaruhi target pada pelaporan IKI di bulan Agustus. Misalkan di sini 24 kita rubah 31, sementara pada saat pelaporan di bulan Juni ini kita sudah targetnya sudah 24, tentunya akan berkurang Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi intinya Bapak Ibu nanti merubahnya di bulan Agustus dan bulan sebelumnya diabaikan karena ini sudah dilaporkan IKI-nya. Nah, jadi untuk bulan Agustus Bapak Ibu bisa merubah kelasnya di sini ya. Di sini bisa merubah kelasnya. Kemudian di sini untuk jamnya juga bisa Bapak Ibu rubah disesuaikan dengan SKBM yang sekarang. Untuk ininya tidak usah dirubah dan 100%-nya juga tidak usah dirubah. Jadi tampilannya setelah saya rubah ya Bapak Ibu ya akan berubah dari mulai bulan Agustus. Ini kelas yang sesuai dengan SKBM yang saya terima sekarang ya. Kemudian bulan September juga sama sampai dengan bulan Desember jumlah jamnya ini disesuaikan dengan SKBM. Sementara untuk bulan sebelumnya karena ini sudah dilaporkan IKI-nya ini tidak perlu Bapak Ibu rubah. Nah, ini kalau sudah seperti ini Bapak Ibu ya bisa klik simpan. Klik OK. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya akan coba contohkan ya satu lagi Bapak Ibu ya yang sudah saya rubah. Misalnya untuk yang ini terevaluasinya pembelajaran siswa kelas. Nah, jadi kelasnya diganti disesuaikan dengan SKBM yang sekarang. Kuantitasnya tetap, jangan dirubah Bapak Ibu ya. Untuk kualitasnya tetap, waktunya tetap karena untuk kuantitas ini tidak mempengaruhi. Dan kelasnya kita sesuaikan dengan SKBM, tinggal kita hapus saja, copy kemudian paste yang dari sini Bapak Ibu ya. Nah, ini juga sama, yang ini kita rubah nanti. Nah, Bapak Ibu bisa melihat untuk rencana kinerja bulanan ini di bulan Juni dan Desember. Nah, karena Juni itu sudah dilaporkan IKI-nya, jadi kita mulainya startnya yaitu dari bulan Agustus, Bapak Ibu ya, karena sampai bulan Juli itu sudah dilaporkan IKI-nya. Maka startnya dari bulan Agustus. Maka yang kita rubah itu adalah yang bulan Desember. Yang bulan sebelumnya tidak usah Bapak Ibu rubah. Jadi yang ini kita rubah kelasnya, kita paste, dan untuk dokumennya juga tidak usah Bapak Ibu rubah. Kemudian ini juga nanti harus dirubah Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan SKBM yang sekarang. Nah, seperti itu cara merubahnya, tinggal copy dan paste supaya mempersingkat pengerjaan. Klik simpan, kemudian klik OK. Berikutnya, saya berikan contoh lagi Bapak Ibu untuk yang tingkat terbimbingnya, kita klik yang ini. Ya, ini sudah saya rubah ya Bapak Ibu ya, rencana kinerjanya sudah sesuai dengan SKBM di sini.
Kemudian di sini kualitasnya. Nah, untuk kuantitasnya ini siswanya disesuaikan Bapak Ibu dengan siswa yang kita ajar sekarang. Nah, saya kebetulan sudah menjumlahnya itu sebanyak 310 siswa untuk tahun sekarang. Jadi kita rubah di sini, kemudian kelasnya juga kita rubah sesuai dengan SKBM yang sekarang. Supaya mempersingkat waktu Bapak Ibu ya, jadi ini saya sudah rubah Bapak Ibu ya, ini juga sudah saya rubah, kemudian kuantitasnya jumlah siswanya sudah saya rubah, untuk kualitas tidak usah dirubah, waktu tidak usah dirubah Bapak Ibu ya. Nah, untuk rencana kinerja bulanan seperti yang tadi saya jelaskan, kita sudah melaporkan IKI sampai bulan Juli, maka yang kita rubah itu dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini kelasnya kita rubah, sesuaikan, dan jumlah siswanya juga kita sesuaikan 310 sampai dari Agustus sampai dengan bulan Desember, dan yang untuk Januari sampai Juli itu tidak usah dirubah karena ini sudah dilaporkan IKI-nya. Nah, kalau sudah sesuai Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa mengklik simpan. Jadi Bapak Ibu intinya ya Bapak Ibu ya, intinya kita merubah SKP yang disesuaikan dengan SKBM 2023 itu disesuaikan dengan bulannya. Jadi kita merubahnya itu pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan untuk tugas tambahan. Dalam hal ini saya sebagai wali kelas, Bapak Ibu ya, kita klik yang tanda pensil. Nah, kita rubah di sini nilai siswa kelas. Nah, tentunya saya berubah ya wali kelasnya untuk tahun sekarang. Saya sebagai wali kelas perhotelan 10 perhotelan 3. Nah, ini dirubah, kemudian jumlah siswanya juga dirubah jadi 35. Kemudian kelasnya kita copy dari sini ya, kita copy dan kita simpan di sini, diganti dengan sesuai dengan SKBM yang sekarang. Ini kita paste, kemudian ini juga kita rubah, yang ini diganti dengan yang baru, ini juga kita rubah, diganti dengan yang baru ya. Kemudian ini kualitasnya tetap, waktunya tetap. Nah, yang untuk rencana kinerjanya karena Juni sudah Bapak Ibu ya, jadi sekali lagi terhitung dari Agustus. Maka yang kita rubah ini yang Desember Bapak Ibu, ini disesuaikan menjadi 35. Sementara yang Juninya tidak usah Bapak Ibu rubah. Nah, kalau sudah sesuai seperti ini kita klik simpan. Begitu halnya juga untuk target atau template wali kelas yang lainnya. Saya akan coba perlihatkan ya Bapak Ibu ya yang sudah saya rubah untuk template tugas tambahan sebagai wali kelas. Ini sudah saya rubah kelasnya, kemudian jumlah siswanya sudah saya rubah menjadi 35 dan ininya juga sudah saya rubah semua. Kemudian untuk rencana kinerjanya yang Juni tidak usah kita rubah karena sudah dilaporkan, maka yang kita rubah itu adalah yang Desember. Kemudian Bapak Ibu bisa mengklik simpan di sini. Kemudian untuk template yang terakhir sebagai wali kelas juga sama. Ini sudah saya rubah Bapak Ibu ya untuk mempersingkat waktu. Ini sudah dirubah, ininya juga jumlah siswanya, ini juga dirubah. Nah, ini Maret, Juni, ini tidak usah dirubah karena sudah dilaporkan IKI-nya. Maka yang kita rubah itu adalah bulan September dan bulan Desember. Kemudian ininya juga kelasnya dirubah dan klik simpan. Setelah kita merubah semuanya, maka Bapak Ibu nanti bisa melaporkan IKI di bulan Agustus yang sudah disesuaikan dengan SKBM tahun ajaran 2023-2024. Dan pengeditan ini juga berlaku untuk tugas tambahan yang lain Bapak Ibu ya, seperti wakil kepala sekolah. Jadi bisa dirubah jumlah siswanya berapa yang sekarang, atau jumlah jamnya berapa sekarang. Nah, itu bisa Bapak Ibu rubah. Tetapi bagi Bapak Ibu yang memiliki tugas tambahannya berbeda dengan tugas tambahan yang lalu, itu bisa mengisi kembali di template yang tadi ya Bapak Ibu ya, contohnya sebagai wali kelas. Dan perlu Bapak Ibu ingat sekali lagi,
bahwa yang dirubah itu terhitung dari bulan Agustus karena dari bulan Juli itu sudah dilaporkan IKI-nya. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu jadi akan muncul masih sama 8 template ya dengan 5 tugas utama sebagai guru dan 3 template sebagai tugas tambahan sebagai wali kelas. Begitu halnya juga untuk Bapak Ibu yang memiliki tugas tambahan yang lain. Dan berikutnya langkah yang kita lakukan itu dengan melaporkan IKI di bulan Agustus Bapak Ibu ya, dan kita lihat pelaporan IKI di bulan Agustus ini template-nya sudah berubah kelasnya. Bapak Ibu bisa melihat ya, kalau tahun kemarin saya mengajar 10 kuliner, ini sudah berubah menjadi 10 perhotelan, baik di sasaran kerja ataupun di indikator kerja ini sudah berubah dan kita tinggal melaporkannya saja. Ini tulis 31, maka kita klik ini 31, kemudian nanti data pendukungnya apa dan ringkasan laporan indikatornya seperti apa, dan tentunya ini sudah tidak asing lagi ya buat Bapak Ibu karena kita melaporkan IKI setiap bulannya. Demikian Bapak Ibu tutorial yang saya sampaikan tentang pengeditan SKP yang disesuaikan dengan SKBM tahun 2023. Mohon maaf jika penjelasannya mungkin kurang dipahami ya. Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada saya di sekolah. Sekali lagi mohon maaf dan mudah-mudahan video ini bisa membantu Bapak Ibu dalam pengeditan SKP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.